Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aryati dan saya dari kelas D. Untuk memenuhi mata kuliah komparatif linguistik yang diampu oleh Mr. Hanan, eh, saya akan membahas tentang bilingualism atau dua bahasa yang sebelumnya saya sudah tonton dari YouTube Linkspace. Jadi menurut pemahaman saya di sini adalah tentang dua bahasa. Oke, pertama kita berbicara mengenai multitasking. Apa sih multitasking? Nah, multitasking itu adalah menjalankan tugas ganda. Jadi atau menjalankan suatu aktivitas di dalam satu waktu gitu, dalam satu waktu yang sama. Kalau misalkan dalam kehidupan manusia sehari-hari kayak makan sambil baca atau hal lainnya lah yang mengerjakan satu hal dalam satu waktu. Nah, kalau misalkan berbicara tentang multitasking sebagai kita orang dewasa kayaknya bukan sesuatu hal yang kita bisa kuasai dengan baik gitu, karena bisa dibilang sulit gitu. Nah, sama halnya dengan belajar bahasa gitu, belajar lebih dari satu bahasa kan mungkin tampaknya bagi kita gitu, terdengarnya tuh pasti menakutkan gitu. Dan mempelajari lebih dari dua bahasa atau lebih gitu kan sepertinya sangat-sangat menakutkan lah bagi semua orang. Tapi kalau dalam pandangan bayi gitu, tapi untuk bayi mereka tuh bisa loh gitu. Mereka dapat menggandakan, bahkan punya ruang yang lebih untuk menangis, kemudian merangkak gitu. Karena sejenius itu ternyata bayi itu. Dan kadang-kadang orang tua tuh benar-benar khawatir gitu. Gimana sih uh, bayi mereka khawatir karena bayi mereka bisa nggak sih memperoleh bahasa ketika mereka terpapar lebih dari satu bahasa dalam satu waktu gitu. Pasti kan mereka mikir, aduh tidak, aduh bayi-bayiku, mereka mereka bakal mikirin dua bahasa, misalkan contohnya bahasa Perancis sama bahasa Inggris dalam satu waktu. Mereka pasti nanti bakal kebingungan gitu, karena ada dua bahasa di dalam pikiran mereka gitu, di dalam kepala mereka, dan mereka akan kebingungan, kemudian teman-teman mereka bakal menertawakan mereka gitu. Nah, pada awal tahun 1980 itu tuh yang dipikirkan oleh para ahli bahasa gitu. Tapi jadi ada banyak kekhawatiran tentang apa yang terjadi pada bayi yang belajar dua bahasa yang berbeda secara sekaligus. Nah, ini juga dikenal dengan nama akuisisi bahasa pertama dua bahasa secara simultan gitu. Nah, sebagaimana yang terjadi, banyak makalah-makalah yang sangat berpengaruh di akhir tahun 1970-an. Nah, mengatakan bahwa bayi-bayi yang menggunakan dua bahasa itu melakukan hal itu. Semua tata bahasa, semua kosakata, untuk kedua bahasa itu akan mengumpul di pikiran si bayi gitu. Dan kemudian mereka harus mengatasinya nanti. Nah, orang tua tuh masih khawatir tentang itu. Tapi untungnya kita tahu lebih banyak tentang bilingualisme dari sebelumnya. Jadi kita belajar gitu dari sebelum-sebelumnya, dan kita sekarang udah tahu lebih banyak. Nah, ternyata kita tuh nggak perlu khawatir sama sekali tentang itu. Anak-anak kecil ini tuh nggak kesulitan mengatakan kata dan kalimat yang mereka harus tuju gitu, dan mereka membangun tata bahasa untuk kedua bahasa dengan baik. Jadi gimana sih kita bisa tahu mereka memisahkan dua bahasa gitu? Ya, kita dapat memeriksa produksi mereka dalam kedua bahasa. Nah, ada sebuah studi tahun 2002 mengamati 15 anak bilingual Prancis dan Inggris berusia antara 2 sampai 4 tahun. Nah, para peneliti itu ingin melihat apakah anak-anak membuat kesalahan tentang di mana mereka meletakkan negasi dalam kalimat. Oh ya, sebelumnya, negasi itu adalah peniadaan. Negasi itu menurut KBBI Indonesia gitu, dalam istilah linguistik tuh negasi itu adalah sangkalan atau peniadaan. Kalau misalkan dalam bahasa Indonesia tuh kayak tidak, bukan, belum,
atau jangan. Nah, itu tuh disebutnya negasi. Nah, sebelumnya ya itu pengertian dari negasi. Jadi mengamati 15 anak bilingual Prancis dan Inggris berusia 2-4 tahun, ingin melihat apakah anak-anak melakukan kesalahan di mana mereka meletakkan negasi dalam kalimat yang tadi itu tadi, tidak, bukan, belum, jangan. Nah, untuk bahasa Inggris negasi muncul, tapi untuk kata bahasa Inggris tuh beda ya, segitu struktur katanya. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris tuh negasi tuh muncul sebelum kata kerja, seperti dalam The Brown Coats, tidak memenangkan Battle of Serenity Valley gitu kan. Tapi dalam bahasa Prancis diucapkannya itu beda. Jadi negasi itu tuh diucapkan setelah kata kerja. Nah, sekarang kalau misalkan anak-anak miliki tata bahasa campuran, kita harus berharap untuk melihat mereka kadang-kadang menempelkan negasi setelah kata kerja dalam bahasa Inggris dan sebelum itu adalah dalam bahasa Prancis. Tapi bahkan anak-anak yang lebih muda dalam penelitian ini gitu, younger kids, tahu gitu tempat yang tepat untuk negasi itu di mana gitu. Mereka tuh udah memisahkan sintaksis Inggris dan Perancis sehingga mereka tahu kemana si tidak ini tuh harus pergi gitu. Si negasi ini tuh harus pergi, ditempatkan di mana gitu. Tapi itu baru satu contoh. Nah, ada setinjauan sistematis dari 2005 melihat data longitudinal atau data yang dikumpulkan dari satu anak dalam waktu yang lama dari 29 anak yang berbeda. Anak-anak ini berusia antara 1 sampai 6 tahun. Dan ada banyak pasangan yang berbeda dalam data, seperti Spanyol dan Basque, Latvia dan Inggris, Prancis dan Swedia, dan lain-lain. Nah, lebih dari itu, penelitiannya berbeda. Penelitiannya itu berbeda yang ditinjau dari 29 anak itu, mengamati banyak sifat sintaksis yang berbeda, kata ganti, urutan kata, kemudian jenis kelamin, negasi, dan banyak hal yang berbeda. Nah, jadi hasil dari ini itu di seluruh set data untuk semua anak yang diperiksa, tidak ada bukti siapapun yang menyusun tata bahasa mereka. Mereka menjaga dua bahasa terpisah di kepala mereka. Ada pagar dan tata bahasanya tidak bisa melompati. Tapi baru saja berbicara tentang sintaksis ya sekarang tuh. Jadi belum semua hal yang ada dalam bahasa. Nah, itu baru sintaksis. Sekarang bagaimana dengan suara, dengan sound? Bisa nggak sih anak kecil belajar fonem yang berbeda dari dua bahasa mereka gitu? Oke. Jadi pertama tuh di sini kita harus lihat dulu melihat anak-anak setelah mereka berumur beberapa bulan gitu, semenjak mereka lahir ya, setelah beberapa bulan. Jadi bayi yang lebih muda gitu, yang lebih baru dilahirkan, terus yang lebih muda umurnya itu memiliki kemampuan untuk membedakan antara dua suara yang merupakan fonem dalam bahasa apapun di dunia. Nah, bayi itu kan sangat mengagumkan ya, pintar gitu, cerdas. Tapi setelah itu biasanya kita kehilangan kemampuan untuk membedakan suara-suara itu. Dan kita hanya bisa mendengar fonem-fonem dari bahasa kita sendiri. Nah, sebuah studi dari tahun 2003 mengamati bayi dari bahasa Spanyol dan Katalan. Nah, Katalan itu peduli tentang perbedaan antara dua vokal e dan e. I don't know if I mistakenly say that. E dan e gitu. Tapi bahasa Spanyol tuh enggak gitu. Jadi kalau Katalan peduli tentang perbedaan dua vokal itu, tapi kalau Spanyol itu enggak. Bagi orang Spanyol itu adalah bagian dari fonem yang sama. Jadi para peneliti melacak 3 kelompok usia bayi berusia 4 bulan yang luar biasa dapat membedakan setiap pasangan suara. Bayi berusia 8 bulan dan agak kurang pandai mengatakan perbedaan antara vokal, dan bayi berusia 12 bulan yang pada dasarnya terkunci dalam sistem suara bahasa mereka. Dan mereka memiliki bayi untuk masing-masing usia ini yang hanya berbicara bahasa Spanyol atau Katalan. Nah, kemudian beberapa anak bilingual itu secara simultan. Jadi, bayi yang terkecil itu gak peduli bahasa yang mereka gunakan, mereka tuh dapat membedakan e dan e. Tapi bayi-bayi Spanyol ketika mereka bertambah dewasa, tidak peduli lagi mereka masalah e dan e adalah suara yang sama.
dan bayi-bayi Catalan selalu peduli. Jadi bagi mereka tuh ini tuh perbedaan yang penting dan bermakna gitu. Tapi bayi bilingual gitu yang dui bahasa, yang belajar dua bahasa, mereka tidak tahu di usia 8 bulan, tapi kemudian mereka tuh bisa gitu, mereka pulih, mereka memiliki kemampuan untuk membedakan antara e dan e itu pada saat mereka berusia 1 tahun. Nah, ini tuh menarik gitu. Ini tuh menarik gitu. Pasti kan mereka berpikir kayak, enggak nih. Oh iya. Mungkin juga nih. Oh enggak. Oh, tunggu. Oh iya ya, mungkin. Oh iya ya, oke. Iya gitu. Jadi mereka tuh mikir dulu gitu kan sebelumnya, ini benar nggak sih gini, dan akhirnya mereka bisa membedakan sendiri gitu, tapi dalam usia mereka yang 1 tahun gitu. Nah, itu juga mereka telah memakukan suara yang mereka butuhkan untuk bahasa pada 1 tahun. Nah, jadi enggak sekaligus 8 bulan, tapi kita bisa sepakat bahwa itu masih cukup cepat untuk bayi gitu. Nah, itu tuh bukan hanya vokal, tapi melihat pola yang sama juga untuk konsonan. Nah, kayak bilingual, bahasa kayak Prancis dan Inggris tadi. Nah, kenapa sekarang alasan kenapa orang tua itu khawatir karena mereka mendengar anak-anak mereka mencampur dua bahasa mereka yang sama. Jadi mereka tuh kayak, aduh, nggak bisa nih, mereka nyampurin dua bahasa mereka, pasti mereka kebingungan nih sekarang mau pakai bahasa yang mana. Mereka nggak akan bisa mendapatkan dua bahasa dengan benar gitu. Nah, proses ini dinamakan dengan pencampuran kode, atau dalam bahasa Inggris disebut code mixing. Ini tuh udah biasalah terjadi. Sebenarnya code mixing ini tuh bukan terjadi hanya anak-anak, tapi orang dewasa juga gitu mengalami pencampuran kode ini gitu. Ini tuh terjadi pada setiap lapisan bahasa, dari bunyi hingga kata-kata hingga kalimat. Anak bilingual Jerman atau Inggris mungkin mengatakan pefting, bukannya whistling. Kalau pefting itu artinya bersiul dalam bahasa Jerman, dan whistling juga artinya bersiul gitu. Karena perbedaan bahasa ini kan. Nah, jadi penelitian awal dalam pencampuran kode ini tuh mengasumsikan bahwa anak-anak ini sebenarnya hanya bingung, tapi kemudian beberapa ahli bahasa lain berpikir, tapi orang dewasa juga sama kok, mereka juga mengalami ini, masa udah dewasa masih bingung gitu kan, masih secara udah bisa berpikir dan membedakan gitu. Nah, penelitian orang dewasa penelitian orang dewasa menemukan ini di suatu kondisi. Jadi Anda beralih lebih atau kurang tergantung pada siapa Anda berbicara. Jadi kita tergantung nih bicara sama siapa, apa yang kita bicarain, seberapa baik kita di bahasa kita gitu kan. Juga seberapa formal kita, dan banyak faktor lain gitu. Nah, jadi ini tuh sebagai isyarat sosial gitu, bukan bahasa yang dihaluskan seperti itu. Jadi ternyata ya anak-anak juga hampir sama kayak gitu. Nah, jadi banyak kita melihat pencampuran terjadi ketika mereka menggunakan bahasa yang lebih lemah, dan kita melihat lebih sedikit pencampuran terjadi ketika mereka berbicara dengan seseorang. Mereka tahu hanya berbicara salah satu dari bahasa mereka. Fakta bahwa mereka dapat mengendalikannya sama sekali adalah tanda bahwa mereka tidak memiliki tata bahasa yang sama untuk kedua bahasa. Dan kita perlu memperhatikan juga, kita ini membicarakan hal perihal code mixing dan bilingualism ini adalah pada usia yang emang sangat dini gitu. Pada saat mereka baru dilahirkan, pada saat mereka masih bayi gitu. Nah, jadi mereka ini anak-anak kecil belajar dua bahasa yang sama itu sejak awal dalam satu waktu. Jadi mereka mendapatkannya tanpa belajar dulu gitu secara eksplisit, seperti orang dewasa yang kalau orang dewasa belajar bahasa kan mereka belajar dulu nih gimana nih sintaksisnya, tata bahasanya, penggunaan kalimatnya, apa gimana. Nah, kalau ini tuh benar-benar bayi yang emang gak ada basic knowledge gitu, gak ada kemampuan dasar gitu, gak ada pengetahuan dasar mengenai tata bahasa yang benar gitu.
Nah, jadi mereka tuh mendapatkannya tanpa belajar secara eksplisit dan tanpa kesulitan apapun yang dimiliki oleh anak-anak yang lebih tua atau orang dewasa dalam mempelajari bahasa baru. Jadi mereka belum menemukan kesulitan lah, masih kayak nurutin orang lain, misalnya belajar dari orang tuanya gitu yang benar-benar diajarinnya ngobrol tiap hari aja gitu, nggak kayak kita seperti dalam kelas ya, masa kan bayi diajarin seperti itu. Nah, dan bahkan ada bukti yang menunjukkan bahwa mempelajari dua bahasa yang orang-orang muda gitu yang mempelajari dua bahasa tuh lebih mudah untuk belajar bahasa baru di kemudian hari gitu. Nah, kemudian ada banyak lagi yang bisa dikatakan tentang ini, tapi untuk saat ini adalah pesannya adalah mempelajari berbagai bahasa sebagai bayi atau anak kecil itu pada dasarnya merupakan kemenangan yang total. Kenapa kita bilang kemenangan total? Karena ya udahlah, itu mah pasti bisa gitu, karena anak kecil itu masih mudah untuk menyerap, masih mudah untuk belajar gitu. Jadi belajar mereka tuh masih cepet lah gitu. Dalam otaknya tuh masih bekerja dengan sangat baik dan bakal gampang gitu. Mereka nggak dan mereka juga nggak akan kebingungan gitu. Jadi kalau misalkan anak-anak Anda atau anak-anaknya ada yang belajar dua bahasa secara bersamaan, terus kita mikir kayak aduh mereka bakal kebingungan atau gimana dua bahasa secara sekaligus, enggak. Mereka ini bisa gitu. Mereka ini nggak kebingungan. Jadi meskipun anak-anak melakukan beberapa pencampuran kode, itu nggak berarti mereka bingung tentang tata bahasa yang berbeda kayak gitu. Jadi, ketika anak-anak belajar dua bahasa, misalkan Inggris dan Spanyol, mereka tuh memiliki dua tata bahasa yang berbeda untuk dua bahasa. Jadi ada tata bahasa Spanyol dan tata bahasa Inggris gitu, dan mereka nggak akan menyampurkan tata bahasa itu gitu. Mereka tahu di mana penempatannya yang benar kayak gitu. Dan jika code mixing itu mereka lakukan, ya itu wajar karena orang besar juga seperti itu gitu. Jadi bagi orang tua atau mungkin siapapun yang ingin mengajarkan anaknya dua bahasa secara bersamaan, ini yang kita bahas di sini adalah bahasa Inggris dan Spanyol. Tapi misalkan ada dari kalian yang mempunyai saudara atau mungkin anak kalian nanti yang akan mempelajari anak kalian dua bahasa secara sekaligus, misalnya Inggris Indonesia atau Indonesia dan bahasa Sunda, ya itu nggak masalah gitu, karena mereka juga seiring berjalannya waktu akan terbiasa dan bisa membedakan gitu. Mereka nggak akan kebingungan gitu. Sekian dari saya, Siti Aryati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.